kasih Tuhan, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah gabungan PD Moria dan PD Immanuel. Kami berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah merasa diberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang akan kami lakukan pada siang hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa hadir buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pandemik boleh terus ada dalam setiap perjalanan langkah kami Tuhan. Tapi kami percaya dan kami lebih percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tidak berubah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan banyak mengikuti kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan setia dan adil buat kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa buat ibadah siang hari ini Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini diberkati dengan urapan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Siap memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan pujian ini dari Allah Bapak Saudara di rumah-rumah. Katakan, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, ya Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan, ratakan tanah, tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya bahwa setiap musim kehidupan kita akan terus berlalu, tapi pastikan janji Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kita. Boleh ya dan amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Amin. Mari kita sembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami Tuhan. Yes Lord. Amin Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang. Amin Tuhan. Bersemangat. Amin Yesus. Dalam naungan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan ku buka hati. Yes Lord. Untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan di altar-Mu, altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di kantor, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita melawatkan Tuhan siang hari ini. Thank you Lord Jesus, oh Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya urapan Tuhan nyata buat setiap kami. Kami percaya bahwa hidup Tuhan, janji Tuhan ada pada diri kami ya Tuhan. Siang hari ini Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur untuk siap Tuhan tebarkan benih firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar urapan Tuhan boleh ada pada atas hamba-Mu Tuhan, sehingga ucapan yang diberikan, firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Albertus Pati. Saya harus berterima kasih pada Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend yang mengundang saya pada acara ini. Saya harap Anda semua
boleh senantiasa sehat dan tetap gembira di tengah situasi dan keadaan apapun, dan senantiasa percaya bahwa di dalam segala sesuatu, tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu pemimpin di tengah krisis. Dan dalam konteks ini, saudara-saudara, kita akan membaca dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai acara kami Tuhan, terutama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami inspirasi, sekaligus kekuatan untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Berikanlah kepada kami semua Tuhan, kemampuan untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, dimanapun Tuhan mengutus kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-11. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin katakan bahwa tema kita adalah pemimpin di tengah krisis. Saudara-saudara, kita tahu semua bahwa pada saat ini kita semua berada di tengah-tengah situasi krisis. Bahkan boleh saya katakan kita berada di tengah-tengah multi krisis. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa bukan saja Indonesia yang terkena multikrisis ini, tetapi bahkan seluruh umat manusia dan dunia. Sebetulnya ada dua krisis yang tengah menimpa kita semua pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita tahu semua bahwa kita sedang mengalami krisis pandemi COVID-19. Belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berakhir, meskipun sudah ada vaksin dari mana-mana datang. Tetapi belum ada tanda-tandanya vaksin ini, maksudnya pandemi ini akan berakhir, saudara-saudara. Bahkan meskipun sudah ada vaksin, kelihatannya muncul varian-varian baru dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin katakan kita harus berhati-hati terhadap
pandemi COVID-19 ini. Dan saudara-saudara, efek dari pandemi COVID-19 ini adalah bahwa kita mengalami krisis ekonomi, kita mengalami krisis sosial, kita mengalami krisis politik, bahkan krisis di berbagai situasi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, lebih tepat kalau saya mengatakan bahwa kita semua sedang mengalami multi krisis. Dan Anda tahu begitu banyak orang yang sekarang kehilangan pekerjaan. Kalaupun ada yang masih bertahan dengan pekerjaan, uang yang diterimanya setiap bulan itu berkurang. Ada juga orang yang pada saat ini sedang kebingungan, belum juga mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang sudah terlunta-lunta. Ada orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi dirumahkan dan terpaksa dia harus mencari pekerjaan lain dengan segala macam. Oleh karena itu, saudara-saudara, begitu banyak orang yang pada saat ini sedang mengalami kebingungan dan kepanikan yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita masih ada krisis yang kedua. Krisis yang kedua adalah krisis akibat perkembangan teknologi digital. Dan krisis yang kedua ini, saudara-saudara, sebetulnya sama dahsyatnya. Karena efek dari perkembangan teknologi digital itu, maka banyak orang kehilangan pekerjaan. Dulu Anda tahu begitu banyak orang yang bekerja di tol, ya, jalan tol. Tetapi oleh karena sekarang kita sudah punya kartu, jalan tol itu tidak membutuhkan begitu banyak orang. Akibatnya puluhan ribu orang harus dipecat karena tidak membutuhkan lagi mereka. Juga Anda tahu juga, saudara-saudara, begitu banyak juga mal-mal yang terpaksa bangkrut atau berhenti. Mereka harus memecat pegawai-pegawainya karena memang sekarang orang bisa membeli apa saja sekarang oleh karena perkembangan teknologi digital ini, tidak perlu ke mall. Dia bisa pesan langsung melalui ini dan bahkan mendapatkan barang yang lebih murah. Itulah sebabnya orang mengatakan bahwa sekarang ini banyak kali mall yang justru kalah bersaing dengan orang-orang berdaster. Maksudnya ibu-ibu, saudara-saudara ya. Ibu-ibu sekarang banyak yang jual kue, jual pakaian, jual minuman, jual apa saja. Semuanya cukup dari rumah dengan mengenakan ini, menggunakan ini, saudara-saudara. Ini dahsyatnya teknologi digital. Efeknya apa, saudara-saudara? Banyak orang ke depan akan kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan yang sekarang ada berganti. Kemungkinan, saudara-saudara, yang dikatakan orang bahwa orang yang dulu bekerja sebagai akuntan akan kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang menjadi penjaga-penjaga toko, itu juga kehilangan pekerjaan. Jadi saudara-saudara, kita semua sebetulnya sedang menghadapi satu krisis yang luar biasa. Sekaligus dua krisis. Yaitu krisis pandemi COVID-19 dengan segala efeknya dan krisis teknologi digital. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi ini, tentu saja kita harus meresponsnya. Anda bisa meresponsnya dengan tepat, atau Anda akan meresponnya secara salah. Kalau Anda meresponnya salah, maka Anda bisa hancur-hancuran bahkan mati. Tetapi kalau Anda bisa meresponsnya secara tepat, Anda akan survive. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks ini saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa di tengah krisis ini kita bisa meresponsnya dengan dua kemungkinan. Yang pertama, saudara-saudara, Anda bisa merespons multi krisis ini dengan frustrasi, dengan ketakutan, dengan kepanikan, dengan kecemasan, lalu kemudian keputusasaan, atau dengan merasa tidak berdaya, malas-malasan, kurang kreatif. Efeknya Anda akan mati sia-sia. Begitu banyak orang yang merespons krisis ini sekali lagi dalam frustrasi, di dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kemalasan, merasa bukan apa-apa, tidak berdaya apapun, dan mereka akan mati. Tetapi saudara-saudara, ada respons yang kedua, yaitu Anda justru jauh lebih kreatif. Anda justru lebih semangat.
Anda berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan pekerjaan. Anda lebih kuat, lebih berintegritas. Anda berusaha mendapatkan penemuan-penemuan baru dan sebagainya. Mengapa tidak, saudara-saudara? Dan kalau di tengah-tengah krisis ini, Anda menjadi seorang yang kreatif, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tegar, orang yang rajin, saya percaya, saudara-saudara, Tuhan akan memberkati dan Anda akan melewati krisis ini dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingat satu filosofi dari Cina yang disebut sebagai Wei Ji. Wei Ji itu Wei adalah persoalan, masalah, tantangan, Ji itu kesempatan. Jadi saudara-saudara, dalam dua kata Wei Ji ini, orang Cina itu percaya bahwa setiap ada masalah, setiap ada persoalan, setiap ada tantangan, setiap kali ada tragedi, itu bukan sesuatu yang dead end. Itu bukan berarti kiamat. Tetapi di balik itu semua, selalu ada kesempatan, selalu ada opportunity. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, bahwa kita harus kuat, kita harus kreatif, karena kita harus percaya bahwa di tengah-tengah berbagai tantangan, masalah, dan persoalan, selalu ada opportunity, selalu ada kesempatan. Dan untuk itu, saudara-saudara, ada satu hal yang harus Anda ingat, bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah kita itu tidak tidur. Bahwa Gusti itu ora sare. Bahwa Allah tahu penderitaanmu. Allah mendengar tangisanmu seperti Allah mendengar tangisan orang Israel yang sedang ditindas, yang sedang diperbudak. Allah tahu itu. Dan Allah tidak akan membiarkan Anda terkapar sia-sia. Anda menjadi orang yang betul-betul hancur-hancuran. Sekali lagi, saudara-saudara, yang Anda butuhkan adalah satu keyakinan, satu iman yang kuat. Bahwa di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, ada Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, pemazmur, saya ingat, di dalam Mazmur 23 pernah mengatakan begini, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut, aku tidak cemas, aku tidak khawatir, aku tidak panik, aku tidak undur. Kenapa? Apakah kekuatanku? Bukan. Apakah kehebatanku? Bukan sama sekali. Apakah karena kapasitasku? Bukan sama sekali. Kalau begitu apa? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita harus belajar melalui pemazmur ini bahwa di tengah-tengah situasi apapun Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah putus asa, jangan pernah panik, jangan pernah menjadi orang yang kehilangan harapan, karena kita percaya Allah kita ini Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Yang kita butuhkan satu, finding God in all things. Coba temukan di mana Allah di tengah-tengah situasi seperti ini. Jangan hadapi masalah kita sendirian, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah situasi apapun juga. Nah, saudara-saudara, saya juga ingat, saudara-saudara, yang dihadapi oleh Musa. Kita belajar dari tokoh Musa, saudara-saudara. Musa itu hadir dan lahir ketika bangsa Israel itu sedang mengalami krisis yang luar biasa. Krisis di mana mereka berpikir mereka tidak akan mungkin mampu mengatasinya. Karena mereka diperbudak oleh Firaun, seorang raja dari Mesir yang pada saat itu merupakan superpower kekuatan dunia. Kalau dia dijajah oleh superpower kekuatan dunia seperti Amerika sekarang, siapa yang bisa tolong? Tidak ada. Tidak ada yang bisa tolong. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa paham,
Kalau bangsa Israel itu paniknya luar biasa, cemasnya luar biasa, dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya, saudara-saudara, yang membuat mereka itu pasti punya harapan adalah mereka bersandar kepada Allah. Ini, saudara-saudara, kekuatan iman mereka. Sehingga mereka di tengah-tengah situasi apapun, saudara-saudara, tidak pernah putus asa. Karena mereka ingat satu hal. Ada Tuhan. Ini juga yang mesti jadi pegangan kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, di tengah-tengah multikrisis apapun yang saudara temui, atau teman saudara, atau sahabat saudara temui, katakan kepada mereka, Allah tidak diam. Allah itu tidak tidur. Allah itu ada. Dan Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, Musa ini sekali lagi hadir di tengah-tengah situasi krisis bangsa Israel. Artinya bahwa kehadiran Musa itu ada di dalam rencana Allah. Allah mempersiapkan Musa untuk betul-betul satu saat menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari jeratan, perbudakan, penindasan, dan ketidakadilan di tanah Mesir. Dan ini saudara-saudara membuat saya juga yakin bahwa di tengah-tengah multi krisis yang kita hadapi, Allah hadir bukan saja untuk menolong kita, bukan saja untuk membebaskan saya dan saudara, bukan saja untuk membebaskan kita dari berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang kita sekarang hadapi. Tetapi saya juga percaya bahwa Allah itu hadir, menghadirkan kita agar supaya kita bisa seperti Musa yang juga siap untuk membebaskan bangsa ini atau siapapun dari berbagai krisis yang sedang dialami. Dan saya percaya, saudara-saudara, di tengah-tengah krisis yang hebat, di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini, saudara-saudara, Anda dan saya terpanggil untuk menolong, untuk membebaskan siapapun yang pada saat ini sedang menangis, pada saat ini sedang berteriak, pada saat ini sedang menjerit. Dan Allah memanggil saudara dan saya untuk membangun solidaritas, untuk membangun persaudaraan dengan siapapun. Jangan sampai ada orang di sekitar kita, saudara-saudara, yang putus asa, yang menangis, yang sedang berteriak, tetapi mereka merasa tidak ada yang tolong. Dan itu gunanya kehadiran saudara dan saya, untuk menolong mereka, untuk menghadirkan cinta kasih Allah kepada mereka semua. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, yaitu pemimpin di tengah krisis, saya percaya saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin seperti Musa. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara kita belajar dari tokoh Musa. Bagaimana sikap Musa ketika dia sedang menghadapi krisis yang luar biasa itu. Ada beberapa hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, Musa ini adalah seorang yang sungguh-sungguh care pada orang lain. Ia berupaya untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang lemah. Dia kalau ada orang yang ditindas di depan dia, dia tidak akan menjadi apatis atau masa bodoh atau tidak peduli. Musa bukan orang yang tipe seperti itu. Musa pasti menolong. Musa pasti membantu. Dia tidak bisa diam. Siapapun yang susah dia bantu. Misalnya, ketika ada orang Yahudi sedang dipukul oleh orang Mesir, saudara-saudara, dia lihat ini ada terjadi ketidakadilan di depan mata dia. Apa yang Musa lakukan? Musa membela yang ditindas. Orang Yahudi itu dibelanya. Juga saudara-saudara, ketika kemudian dia melarikan diri dan dia berjumpa dengan perempuan-perempuan Midian, saudara-saudara, dan ada gembala-gembala yang mengganggu perempuan-perempuan Midian itu, Musa sudah menghadapi mereka semuanya. Karena dia membela siapapun yang lemah, dia membela siapapun yang tidak berdaya. Dia melawan segala bentuk
ketidakadilan, melawan segala bentuk dominasi, melawan segala bentuk hegemoni dengan segala macam. Karena dia ingin melayani yang lemah. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya ini, Musa ini seorang pemimpin yang bertipe fighter. Dia seorang fighter sejati, pejuang, petarung. Dia berani bertarung melawan apapun, siapapun yang melakukan penindasan dan ketidakadilan. Siapapun yang menciptakan dominasi, siapapun yang menciptakan hegemoni, dia berani bertarung. Tetapi pada sisi lain, saudara-saudara, dia memiliki karakter pelayan. Karakter pelayan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dia mampu melayani siapapun. Bahkan mampu melayani bangsanya, dan dia juga mampu melayani orang-orang yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa pelajari dari tokoh Musa adalah bahwa saat Musa dipanggil oleh Tuhan, itu usianya Anda tahu, 81 tahun. Usia di mana badan-badan mungkin sudah sakit. Usia di mana mungkin dia udah pegel, udah males jalan, segala macam, 81 tahun. Usia yang bagi kita mungkin udah uzur. Udah pensiun, udah nggak usah lakukan apa-apa yang berat-berat. Udah hidupnya dalam comfort zone, nggak pernah menghadapi apapun. Lalu berpikir sudah tinggal tunggu mati saja. Tapi saudara, apa yang terjadi? Justru Allah datang kepada Musa, Allah memanggil Musa pada saat usia 81 tahun. Ini ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah comfort zone. Tantangan terbesar dari seorang pemimpin adalah ketika merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak bisa lakukan apa-apa seperti Musa. 81 tahun mau bikin apa? Apa yang bisa saya lakukan? Saya sendiri udah gak kuat secara fisik. Ya, nggak mampu lakukan apapun. Apalagi sudah hidup dalam comfort zone. Ini bahaya bagi kita semua. Lalu alasan itu yang membuat kita nggak mau terlibat di dalam segala hal, nggak mau pusing dengan segala hal. Kita udah sendiri udah sibuk dengan persoalan kita. Kita sendiri sudah sibuk dengan masalah kita. Kita sendiri sudah punya banyak tantangan. Ngapain aku mempusingin orang lain? Lalu kita kembangkan sikap apatis, sikap nggak peduli terhadap orang lain. Dan saudara-saudara, justru disinilah saudara-saudara, Musa yang dipanggil pada saat dia berusaha 81 tahun. Akhirnya memang berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Musa bilang, kenapa aku? Kenapa nggak orang lain saja? Aku sudah tua. Kalau orang nggak percaya kepada aku gimana? Kalau seandainya mereka nggak mau dipimpin oleh aku, bagaimana? Aku nggak bisa ngomong, bagaimana dong? Ada 5 alasan kalau sudah membaca. Tuhan panggil sampai Tuhan marah kepada Musa. Musa, pergi! Kamu harus pergi membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya setelah 5 kali, Musa menyerah. Listening to God. Dia menyerah dan dia bersedia untuk pergi. Di tengah-tengah situasi keterbatasan dia, di tengah-tengah segala kelemahan, di tengah usianya yang justru sudah mulai tua itu. Nah, saudara-saudara, Musa akhirnya pergi. Hal yang ketiga yang kita pelajari, Musa yang tua 81 tahun kemudian dikasih oleh Tuhan asisten. Anda tahu asistennya usianya 85 tahun. Lebih tua dari Musa. Ini bukan asisten. Harun itu justru beban. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, juga kepada Musa dan Harun, juga kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa Musa akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tekanan dan perbudakan ketidakadilan di Mesir itu, bukan karena kekuatan Musa, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kapasitas dan kemampuan dia, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Anda harus pegang ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pergumulan, persoalan, tantangan, apapun.
Anda mesti ingat, bukan aku, bukan kapasitasku, bukan kemampuanku, bukan kehebatanku, tapi karena Tuhan. Dan kalau kita berpegang ini, saudara-saudara, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah frustrasi menghadapi bahkan tantangan yang sehebat sebesar apapun, karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa akan menolong kita, membimbing kita, dan Tuhan juga yang akan membuat kita mampu melakukan transformasi besar-besaran, mengubah yang buruk jadi baik, mengubah yang tidak jalan jadi jalan, mengubah yang kelihatan tidak berpengharapan jadi berpengharapan. Sekali lagi, saudara-saudara, kita akan mampu melakukan yang impossible jadi possible, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kapasitas kita, tapi karena kehebatan, kapasitas, dan kemampuan dari Tuhan sendiri. Lalu saudara-saudara, hal yang lain, yaitu adalah bahwa Musa ini bukan cuma mendengarkan Allah, tetapi Musa itu mendengarkan orang lain. Dia seorang pemimpin yang mendengar. Kenapa Allah menciptakan kita dua telinga dengan satu mulut? Maksudnya supaya kita lebih banyak mendengar. Dan Musa ini sudah seorang pemimpin yang mendengar. Oleh karena itu ketika dia membawa begitu banyak orang, dia berjumpa dengan Yitro, mertuanya. Lalu Yitro mengatakan, Musa, dengan orang sebanyak ini, kamu mesti lakukan manajemen bagaimana mengatur, mengadministrasikan orang sebanyak ini. Musa mendengar. Musa menerima nasihat-nasihat dari Yitro. Dan Anda tahu nasihat dari Yitro itu yang sekarang digunakan di dalam manajemennya militer di seluruh dunia. Ada peleton, ada berbagai kelompok dari yang kecil sampai yang besar, itu semua dari Yitro, Musa. Saudara-saudara, kita harus mampu mendengar siapapun. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, kita belajar mendengar istri kita, belajar mendengar suami, belajar bahkan mendengar anak-anak. Kita belajar mendengar. Kalau Anda sekarang pada saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, belajar mendengar dari orang lain. Karena hanya itu yang menunjukkan bahwa Anda seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki empati untuk mendengar. Karena di balik mendengar itu juga menghargai pendapat orang lain, menghargai kemanusiaan orang lain. Saya percaya Anda pasti senang kalau Anda mengatakan sesuatu dan orang mendengar. Dan percayalah saudara, orang akan gembira, bahagia, sangat bersuka cita kalau Anda sebagai pemimpin, Anda mendengar orang ya katakan apapun kepada Anda, saudara. Dan kita belajar dari Musa. Saudara, yang terakhir, yang kelima, kita belajar, saudara, bahwa Musa betapapun dia secara fisik ringkih, betapapun dia 81 tahun, betapapun dia seorang yang mungkin secara mentalitas juga tidak terlalu kuat ya. Tetapi, saudara-saudara, ada satu hal yang kita pelajari dari dia. Musa ini seorang yang pemimpin bukan bermental kerupuk. Bukan bermental tahu yang mudah hancur. Tapi Musa seorang pemimpin yang tegar, yang kuat. Tantangan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, aku harus maju. Aku tidak mundur. Kita butuh saudara seorang pemimpin yang bertipe fighter kuat. Anda harus jadi fighter di tengah-tengah krisis. Anda harus jadi fighter, petarung. Anda harus siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau sudah ada, menjadi seorang petarung yang gigih, yang kuat. Karena di tengah-tengah situasi krisis ini mungkin ada krisis lain, masalah lain, persoalan lain, tantangan lain. Anda hanya survive ketika Anda menjadi fighter sejati, Anda menjadi petarung, Anda tidak mau kalah, Anda maju terus. Tapi sekali lagi, Musa menjadi seorang petarung yang hebat, seorang fighter sejati dengan jiwa yang melayani, karena satu hal, dia bersandar pada Tuhan. Dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, sekarang sebagai penutup dari uraian ini, saya ingin katakan, mari saudara-saudara, di tengah-tengah krisis yang sedang melanda, mungkin melanda begitu banyak orang, bahkan melanda Anda, termasuk keluarga Anda, mungkin sahabat-sahabat Anda. Jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir, jangan pernah panik, jadilah kreatif dan maju terus. Karena Tuhan mau pakai Anda.
untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Anda yang pada saat ini sedang mengalami krisis. Dan mereka ingin merasakan cinta kasih, pertolongan, perhatian Tuhan melalui kehidupan Anda semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.